Halo YouTube, halo mahasiswa MPKT sekalian. Di video kali ini saya akan menjabarkan langkah-langkah dalam problem-based learning. Kita ketahui bahwa problem-based learning ini juga akan kita gunakan dalam perkuliahan MPKT pada MPKTA bagian ketiga. Oke, baik. Kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama, apa itu PBL? PBL atau Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah, itu pada intinya adalah sebuah pembelajaran kolaboratif. Artinya di sini setiap siswa atau setiap mahasiswa saling berkolaborasi, saling membantu dalam menyusun pengetahuannya. Jadi kita menggunakan pembelajaran yang konstruktif. Dalam arti siswa atau mahasiswa di sini saling menyumbang pengetahuannya sehingga terbentuk pengetahuan yang lengkap. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning ini, sebagaimana namanya, kita akan membahas sebuah masalah. Masalah yang diberikan biasanya adalah masalah dari dunia nyata, ya, masalah dari dunia setelah sekolah, dan masalah ini cenderung kompleks. Atau kemungkinan kedua bisa juga diberikan sebuah skenario yang mungkin muncul ketika nanti di dunia kerja yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Nah, harapannya adalah siswa atau mahasiswa dapat belajar dari masalah ini, dapat melakukan pemecahan masalah, dan mampu mendapatkan skill-skill atau keterampilan-keterampilan dalam berdiskusi, dalam berkolaborasi juga. Termasuk diantaranya adalah kemampuan dalam belajar mandiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan pembelajaran tradisional, di sini kita bisa lihat ada dua gambar, pembelajaran tradisional dan problem-based learning. Pembelajaran tradisional, pengajar menyampaikan materi sementara mahasiswa atau siswa semuanya mendengarkan dengan baik, mencatat, atau bertanya kalau ada yang bertanya. Tapi biasanya sangat jarang ada mahasiswa yang bertanya. Nah, apa yang terjadi? Ketika pengajar menjelaskan, penjelasannya pertama belum tentu seluruh siswa paham. Atau jika ada siswa yang sudah paham, justru malah membuat penjelasan tersebut seakan-akan membosankan. Sementara siswa harus memperhatikan, mengingat, dan seterusnya. Nah, di sini siswa seringkali mengalami kesulitan dalam mengikuti alur pembelajaran. Entah kesulitan memahami pengajarnya, ataupun mungkin kehilangan fokus karena satu kelas biasanya mahasiswanya sangat banyak, siswanya sangat banyak, bisa 40 orang, 50 orang seperti kelas ini misalnya. Sehingga di sini pembelajaran menjadi kurang efektif dan pemahaman siswa seringkali tidak maksimal. Sementara pada problem-based learning, siswa membagikan pemahamannya dalam kelompok-kelompok kecil. Di sini siswa atau mahasiswa itu mengajarkan apa yang dia pahami kepada teman-temannya. Jadi mereka saling mengajarkan pemahaman tersebut. Artinya konsentrasi siswa juga akan lebih fokus karena dalam kelompok kecil dibandingkan dalam kelompok besar. Sementara anggota kelompok lainnya mengkritisi, bertanya, dan juga tentunya berbagi pemahamannya juga atau informasi yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki. Di sini, siswa menjadi belajar untuk berkolaborasi dan informasi yang dimiliki setiap siswa akan semakin melengkapi informasi keseluruhan kelompok. Nah, ini pentingnya keterampilan kolaborasi ini. Siswa menjadi paham bahwa pemahaman satu orang itu merupakan sebuah kontribusi yang sangat bermakna. Sehingga kehilangan satu informasi dari satu orang itu merupakan sebuah hal yang merugikan sebenarnya.
ini adalah hal yang bisa kita pelajari juga dan kita terapkan di dunia nyata, karena dalam dunia nyata mahasiswa nanti ketika sudah lulus di dunia kerja biasanya bekerja dalam kelompok, dalam tim. Nah, dalam kerja sama tim ini setiap orang harus berkontribusi. Nah, ini hal yang sama yang dilakukan dalam problem based learning. Oke. Untuk lebih jelas mengenai problem based learning, saya akan berikan sebuah contoh. Contohnya di sini adalah ada sebuah masalah. Ya, masalahnya adalah ada sebuah mobil yang digunakan selama 10 tahun dan sudah menempuh jarak sekitar 120 ribuan kilometer. Mobil tersebut mogok dan ketika kap mesin dibuka keluar asap. Nah, dalam PBL atau problem based learning, pemicu yang diberikan atau masalah yang diberikan itu akan dianalisis atau didefinisikan dulu apa sebenarnya masalahnya. Atau bahkan sebelum melakukan definisi masalah, itu juga bisa dilakukan sebuah proses mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam pemicu. Nah, ini biasanya kalau pemicu yang diberikan cukup kompleks. Misalnya pemicu yang diberikan adalah contoh kasus yang sebenarnya, di situ ada banyak istilah-istilah teknis, istilah-istilah keilmuan yang mungkin sangat awam di telinga para siswa. Nah, siswa atau mahasiswa perlu mencari tahu apa definisi istilah-istilah sulit tersebut terlebih dahulu. Baru kemudian definisikan masalahnya. Nah, langkah-langkahnya di sini tadi kita masalah sudah sangat terdefinisi dengan jelas ya. Bahwa ada sebuah mobil ini usianya 10 tahun, dengan jarak tempuh sudah 120 ribu kilometer, tiba-tiba mogok, dan saat kap mesin dibuka, keluar asap. Kita sudah definisikan masalah. Maka langkah berikutnya setelah ada definisi masalah, itu adalah melakukan perumusan masalah atau analisis. Nah, perumusan masalah atau analisis masalah ini dilakukan dengan brainstorming. Brainstorming bisa dilakukan dengan banyak cara dalam menganalisis masalah. Cara paling mudah yang biasa kita gunakan itu adalah dengan membedah masalahnya menggunakan pertanyaan 5W1H. Misalnya, dari mana asal asap? Apakah dari blok radiator? Apakah dari blok mesin? Atau bagian mobil lainnya, asal asapnya apa dari aki atau bagaimana, dari kelistrikan dan lain sebagainya. Apakah ada aroma terbakar misalnya. Ini kita gunakan untuk menganalisis masalah lebih dalam sehingga kita bisa memunculkan sebuah dugaan apa yang terjadi sebenarnya. Bagaimana kondisi radiator? Apakah cairan radiatornya cukup? Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang bisa kita tanyakan untuk menganalisis. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dicari tahu dulu jawabannya jika ada, jika memungkinkan. Oh ya, dan mungkin juga apakah ada masalah lainnya. Misalnya masalah lainnya apa yang terjadi ketika mobil tiba-tiba mogok atau sebelumnya. Apakah misalnya terjadi gelitik dulu mesinnya atau bagaimana. Nah, siswa nanti mencoba mencari data pendukung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Data pendukung dari mana? Ya tergantung. Jika misalnya dosen atau pengajar sudah menyediakan data-data pendukung, bisa. Atau mungkin data pendukungnya, adakah buku panduan pengguna yang bisa dicari dan bisa digunakan untuk menelusuri masalahnya. Atau mencari dari sumber internet, atau mungkin ada narasumber. Ya misalnya ada narasumber yang paham dengan mesin mobil misalnya. Setelah mencari jawaban atas perumusan masalah ini, siswa kemudian menyusun sebuah dugaan awal atau menyusun sebuah hipotesis. Dan ingat untuk menggunakan kalimat hipotesis. Bagaimana menyusun kalimat hipotesis? Pertama kita pahami dulu karakteristik dari hipotesis. Pertama, hipotesis itu merupakan sebuah pendapat, sebuah asumsi awal yang didasari dari sebuah perumusan masalah atau analisis.
Artinya pendapat tersebut harus sesuai dengan faktanya dan dapat diuji kebenarannya. Nah, fakta-fakta ini kita dapatkan dari perumusan masalah tadi, atau analisis masalah. Hipotesis harus menyatakan adanya sebuah hubungan dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan tadi. Pendapat tersebut harus berhubungan dengan ilmu. Ya, tergantung dari keilmuan yang sedang dibahas, atau mata kuliah apa, mata pelajaran apa yang sedang digali. Lalu, hipotesis harus sederhana dan harus menjelaskan sebuah fakta. Jadi, ini adalah sebuah dugaan, artinya sebuah kalimat pendapat, dan kalimat pendapat ini harus dapat menjelaskan sebuah fakta. Ya, dan bukan menjabarkan ulang definisi masalahnya. Itu bukan sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan atas masalah tersebut. Contoh, setelah kita telusuri rumusan masalahnya, kita telusuri analisis masalahnya, akhirnya kita mendapatkan sebuah dugaan atau asumsi ilmiah awal. Mobil tersebut mogok kemungkinan karena mesin yang terlalu panas akibat kurangnya cairan radiator. Nah, hipotesis ini yang nanti akan kita coba buktikan, akan kita coba telusuri lebih dalam lagi. Nah, bagaimana untuk menelusuri lebih dalam lagi? Cari tahu. Siswa dalam kelompoknya saling bertanya apa ya yang sudah diketahui atas masalah ini. Jadi apa pengetahuan mereka yang sudah mereka pahami atau yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Entah misalnya tadi sudah tahu bahwa ternyata air radiatornya kurang, lalu panasnya ya dari mesinnya, dari blok mesinnya dan segala macam dan seterusnya. Sudah ketahui, kemudian apa lagi? Tanyakan, apa informasi yang terkait yang belum diketahui? Misalnya yang belum diketahui adalah, bagaimana kok air radiator yang kurang memang apa hubungannya dengan mogoknya mobil tersebut? Atau mesin yang panas, bagaimana caranya mesin yang panas tersebut kok bisa menyebabkan mogok? Kenapa mesin berhenti bekerja ketika terlalu panas? Itu yang belum diketahui misalnya. Cari tahu. Jadi mahasiswa itu harus secara aktif saling bertanya, saling menggali pengetahuan, saling mencari lebih dalam. Nah, keterampilan untuk probing itu bertanya, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang berbobot, yang menggali masalah hingga menemukan masalah hingga akarnya. Itu yang harus dilakukan untuk mencari apa saja yang diketahui, nanti dicatat. Ya, makanya biasanya ada satu notulis, membuat notulensi, apa saja yang sudah diketahui dicatat yang terkait dengan masalah ini, lalu apalagi yang belum diketahui itu juga dicatat. Setelah semuanya tersusun, setelah semuanya dicatat, berikutnya adalah menyusun isu pembelajaran. Apa itu isu pembelajaran? Isu pembelajaran adalah pertanyaan-pertanyaan terkait mengapa dan bagaimana. Dan pertanyaan-pertanyaan ini perlu dicari tahu secara mendalam oleh setiap anggota kelompok sebelum sesi diskusi berikutnya. Kita bisa ambil pertanyaan-pertanyaan ini dari informasi yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui untuk digali lebih dalam lagi. Itu bisa juga digunakan. Pertanyaan mengapa dan bagaimana ini penting karena ingat prinsipnya dalam ilmu pengetahuan itu akan terbuka dimulai dengan sebuah pertanyaan. Oke, contoh isu pembelajaran terkait masalah mobil mogok ini. Bagaimana sih cara kerja mesin mobil? Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu bagaimana cara kerjanya, sehingga kita tahu bagaimana mobil mengalami kemogokan. Mengapa overheating atau panas yang berlebih bisa menyebabkan mobil mogok? Dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, misalnya bagaimana cara kerja radiator? Atau apa yang menyebabkan cairan radiator menjadi berkurang? Nah, ini pembelajaran ini perlu ditanyakan, isu-isu pembelajaran yang harus dicari.
Sehingga harapannya dengan dicarinya ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Misalnya tadi dugaannya hanya bahwa nih karena ada air radiator yang kurang, mesin terlalu panas, akhirnya mogok. Mungkin dari isu pembelajaran ini, pertanyaan bagaimana dan mengapa ini akhirnya bisa diketahui. Oh, ternyata cairan radiator kurang bisa terjadi karena kebocoran di radiator dan seterusnya. Akhirnya didapati mungkin masalah yang lebih lengkap atau pemecahan masalah yang lebih lengkap. Itu harapannya. Dari isu pembelajaran ini, kemudian setiap anggota menyusun laporan tugas mandirinya. Laporan tugas mandiri ini berisi penelitian mendalam terkait dengan isu pembelajaran. Jadi isu pembelajaran tadi tentunya tidak hanya 2 seperti tadi hanya contoh. Sebanyak mungkin. Lalu dibagi-bagi. Misalnya dalam kelompok ada A, B, C, dan D. A mencari isu pembelajaran 1 dan 2, B 3 dan 4, dan seterusnya. Lalu disusun. Nah, dalam MPKTA, penyusunan laporan tugas mandiri ini berbentuk paper ya, berbentuk makalah atau esai yang 2-3 halaman yang isinya merupakan sintesis pengetahuan dari sumber-sumber yang terpercaya atau referensi-referensi yang berterima dalam lingkup akademik. Sebelum kelas berikutnya, setelah mengerjakan LTM tersebut, anggota kelompok saling berbagi hasil temuannya. Nah, berbagi hasil temuan ini bisa dicatat, digabungkan, mungkin secara online bisa, sehingga semuanya sudah punya pengetahuannya dulu, sudah bisa baca-baca dulu. Ini supaya aktivitas di kelas menjadi lebih efektif. Nah, di dalam kelas, di pertemuan berikutnya, setelah tadi mencari LTM sebagai tugas, di kelas, pada pertemuan berikutnya, itu menerapkan informasi yang baru ditemukan ke kasus. Semua sudah dapat informasi, saling brainstorming lagi, berbagi informasi. Ini informasinya A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, D seperti ini, lalu terapkan, aplikasikan pada kasus tersebut. Oh, jadi si A mencari tahu tentang cara kerja mesin, si B mencari tahu tentang cara kerja radiator, si C mencari tahu mengapa mesin yang terlalu panas bisa menyebabkan mesin berhenti bekerja. Lalu diterapkan, diaplikasikan. Ternyata mesin mogok, mobil ini mogok karena apa dan apa dan apa dan seterusnya. Nah, di sini siswa berkesempatan untuk menenun, membangun, menyusun pemahamannya secara bersama-sama. Yang pemahamannya tadi individual, ya, pemahaman individual ini sebuah bentuk independent learning atau pembelajaran mandiri. Mereka sudah punya pemahaman individual, lalu pemahaman individual ini dibagikan ke kelompok. Sehingga kelompok yang tadinya A hanya mencari cara kerja mesin, B hanya mencari cara kerja radiator, digabungkan jadi tahu, oh ternyata seperti ini cara kerja mobil secara keseluruhan, dan ternyata ini yang menjadi penyebab mobil tersebut mogok. Siswa memperdalam dan memperkaya pengetahuannya dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Dan jangan lupa siswa juga bisa saling bertanya dan saling mengkritisi. Itu yang sangat penting. Itu juga keterampilan yang sangat bermanfaat bagi siswa nanti di dunia kerja. Setelah diterapkan, lalu didiskusikan lagi. Apakah ada yang belum jelas? Atau apa ada informasi yang perlu dilengkapi? Misalnya setelah didiskusikan, loh kok kita belum menemukan masalahnya ya? Kok masih ada beberapa kemungkinan masalah ya? Nah, di sini perlu digali lagi. Artinya perlu riset lagi, cari tahu lagi, perdalam lagi pengetahuannya hingga semuanya lengkap. Setelah semuanya lengkap, didapatkan gambaran masalahnya seperti apa. Nah, siswa kemudian dapat menyusun makalah atau menyusun presentasi untuk dibagikan ke kelas. Nah, di sini model pembelajaran PBL ini menjadi sangat menarik dibandingkan dengan model tradisional yang tadi di awal, ya. Kalau pada model tradisional tadi, itu penjelasan hanya dari satu kepala. Penjelasan dari satu kepala ini yang dibagikan.
Ya, artinya apa? Jika pengajar, anggaplah ini sedang belajar tentang mesin mobil. Ya, anggaplah si pengajar ini adalah belajar mesin mobil tahun 80, tahun 70. Masih model mesin karburator dan tidak terlalu memahami mesin mobil sekarang yang injection, apalagi yang hybrid atau yang listrik. Sehingga pemahaman mungkin tidak secanggih pemahaman mahasiswanya yang sudah lebih update dengan informasi-informasi terbaru. Itu pada pembelajaran tradisional. Sementara pada problem-based learning, setiap siswa, setiap mahasiswa itu diyakini memiliki sedikit ataupun banyak informasi yang mereka pahami. Dan informasi yang mereka miliki itu berharga. Artinya dalam satu kelompok ada 5 orang, artinya akan ada 5 informasi baru. Itu baru dalam satu kelompok. Jika satu kelas ada 5 kelompok, lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian mereka, hasil diskusi mereka, artinya akan bertambah 5 pemahaman yang lebih lengkap lagi dibandingkan hanya berasal dari pengajar saja pemahamannya. Nah, di sini menariknya problem-based learning dan bagaimana problem-based learning sangat membantu bagi siswa dalam memahami sebuah masalah. Oke. Jadi sebagai penutup, PBL problem-based learning ini memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk belajar secara aktif dalam menyusun pengetahuannya. Artinya siswa di sini sebagai pusat pembelajaran. Mereka menyusun pengetahuannya. Bukan pembelajaran itu satu sesi diisi oleh dosen, oleh pengajar secara penuh. Tapi merekalah yang mencari pengetahuan. Pengajar, tutor di sini berfungsi sebagai fasilitator dalam diskusi, bukan pemberi konten. Nah, sebagai fasilitator, memastikan jalannya diskusi itu baik, memastikan setiap orang berkontribusi, itu fungsi pengajar di sini. Bahkan pengajar tidak kemungkinan besar tidak akan membantu sama sekali. Misalnya ada pertanyaan, maka pertanyaan tersebut akan dilempar lagi. Sehingga siswa dipaksa untuk mencari sendiri pemahamannya lewat sumber-sumber yang ada. Nah, ini juga merupakan simulasi dalam bekerja di dunia nyata. Yaitu karena ini kerjanya kolaboratif, siswa di sini belajar menjadi anggota tim yang harus berkontribusi bukan hanya secara aktif tapi juga secara asertif. Dan juga ketika mereka melakukan penelitian individual, mengerjakan laporan tugas mandirinya, siswa bekerja secara mandiri. Nah, ini pembelajar mandiri terbentuk di sini. Sehingga nanti diharapkan di dunia nyata mereka juga bisa mengaplikasikan ini secara mudah. Mereka tahu bagaimana caranya riset secara individual, lalu hasil risetnya dikontribusikan ke dalam kelompok. Siswa juga belajar menelusuri masalah yang aplikatif hingga ke akarnya, karena masalah-masalah yang diberikan adalah masalah dari dunia nyata, bukan masalah yang hanya ada di lab, yang hanya settingan laboratorium. Tapi masalah-masalah yang real bisa diaplikasikan di sini. Siswa bisa belajar dari masalah tersebut dan juga menelusuri masalah hingga ke akarnya, itu penting. Mencari masalah, root cause-nya apa. Sehingga pemecahan masalah yang diambil nanti merupakan pemecahan masalah yang tepat. Bukan yang asal-asalan. Itu yang paling penting. Misalnya, kalau pemahamannya tidak mendalam, siswa penelitiannya asal-asalan, maka misalnya dari masalah mesin mobil ini, siswa hanya berpendapat, oh cukup ditambah air radiatornya, selesai mogoknya. Padahal bisa saja air radiator tersebut berkurang karena ada kebocoran. Tetapi karena mahasiswa atau siswa tidak melakukan penelitian yang mendalam, tidak menelusuri masalah hingga ke akarnya, hanya melihat masalah di permukaan bahwa cairan radiatornya kurang, berarti hanya ditambahkan. Nah, padahal cairan radiator kurang tersebut bisa jadi karena bocor.
karena siswa tidak mencari sampai ke sana, mahasiswa tidak mencari sampai ke sana, ia menjadi tidak atau solusi yang diberikan oleh mahasiswa tersebut menjadi tidak aplikatif. Jadi PBL sangat bermanfaat di sini. Demikian video singkat saya, semoga bermanfaat.